bawah ini seluruh sini kalau sakit bisa cari di sebelahnya dulu. Kalau sebelahnya nggak ada, telapak tangan. Kalau nggak ada, energi minus, ada energi netral, ada empowering. Nah, orang stroke itu posisinya di minus. Cek, satu. Suara saya masuk di teman-teman? Masuk. Oke. Baik, rekan-rekan, kita mulai ya webinar di malam hari ini dengan saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, rekan-rekan yang mudah-mudahan insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusannya, dikasih sehat gitu ya. Malam hari ini kita akan ada webinar spesial ya, dan insya Allah akan diisi oleh 2 orang yang juga sangat spesial gitu ya, karena keduanya sama-sama punya latar belakang atau background yang luar biasa gitu ya. Seorang pengajar senior ya, seorang terapis senior, dan juga seorang yang sudah punya pengalaman cukup banyak gitu ya di dalam dunia kesehatan. Nah, karena malam hari ini juga kita akan bahas materi yang sangat spesial. Tapi sebelum itu, saya ingin sapa-sapa teman-teman terlebih dahulu. Ya, kira-kira yang hadir di malam hari ini teman-teman dari kota mana aja? Saya minta tolong coba tulis di kolom chat ya. Kira-kira ada dari kota mana aja? Sambil saya coba atur zoom-nya dulu. Silakan boleh di chat, di kolom chat. Rekan-rekan yang hadir ini dari kota mana aja? Oke, ada dari Garut, dari Tanjung Pinang. Pak Rizal, Insya Allah selalu hadir ini di setiap webinar. Terima kasih Pak Rizal. Dari Aceh, Bunda Poni juga nih ya. Ini alumni-alumni kita nih, alumni-alumni Healthy Mastery Academy, luar biasa. Kemudian ada dari Kudus. Yang lain dari mana lagi yang hadir di malam hari ini? Ada Pak Acing, oh Pak Rizwan, siap-siap dari Padang. Kemudian ada Bunda Nurdiana dari Malang, ya dari Cirebon, dari Brebes, Masya Allah. Ini banyak begitu ya dari kota-kota di luar Jabodetabek. Ya, biasanya memang paling banyak Jabodetabek, tapi Masya Allah ini dari luar Jabodetabek juga banyak yang ikut hadir. Bahkan beberapa kali pertemuan itu dari Malaysia, dari terakhir itu kemarin dari Amerika juga ada, gitu ya. Karena Masya Allah gitu ya, link webinarnya di-share di banyak tempat, sehingga mungkin teman-teman yang dari luar Indonesia gitu kan, kemudian ingin juga menyimak materinya, dia bisa ikut. Gitu. Nah, baik teman-teman, insya Allah di malam hari ini kita akan bahas materi yang sangat spesial. Ya, buat teman-teman mungkin yang hanya menerima informasi Zoom-nya doang, tanpa ada keterangan
apa temanya apa, gitu ya, pematerinya siapa. Ini saya coba share ya, biar nanti ketika pembahasan teman-teman sudah ada bayangan. Oh iya, kita malam hari ini nih mau belajar tentang ini, gitu kan, dan akan disampaikan oleh guru kita namanya siapa, gitu ya. Ini saya share screen dulu. Masuk di layar teman-teman ya. Kayaknya udah masuk ya. Oke, di malam hari ini kita ada webinar spesial dan langsung akan nanti apa diisi gitu ya. Disampaikan materinya oleh dua guru kita. Di sini ada Shinsei Daud, nanti beliau yang akan menyampaikan di awal materinya berkaitan dengan kenali potensi genetikmu, ya, tema besarnya. Kemudian judulnya adalah 3 langkah kunci pahami diri dan terhindar dari stroke, ya, gapai hidup sehat dan bahagia. Jadi nanti insya Allah guru kita ini akan membawa bagaimana caranya kita bisa mengenali potensi diri kita secara personal gitu ya, secara masing-masing. Ini juga nanti bisa kita apa namanya sharing gitu atau kita kita dapat manfaat untuk bisa juga mengenali potensi dari keluarga gitu, dan lain-lain. Tapi yang pasti kita harus memahami terlebih dahulu apa sebetulnya potensi diri kita. Ya, potensi diri kita itu seperti apa. Ya, kemudian nanti disambung pembahasan mengenai tentang bagaimana caranya dengan kita memahami potensi diri kita, kita bisa terhindar dari stroke. Karena ternyata saat ini ya stroke merupakan salah satu penyakit yang bisa dibilang apa ya? Ujung begitu ya, ujung daripada penyakit. Dan ketika seseorang itu mengalami sakit stroke, maka disitulah dia akan merasakan bahwa banyak hal gitu ya, akan merasakan banyak hal. Salah satunya adalah keputusasaan gitu kan, rasa sedih yang berlebihan, kecewa, marah dan lain-lain. Itu hampir rata-rata kalau di HMA ini kan memang ada satu training yang sangat luar biasa nih. Mungkin tadi sudah saya tampilkan beberapa video di awal itu sama testimoninya itu kita memang ada training namanya training stroke komprehensif. Di mana training tersebut itu didesain atau kita konsep dengan sedemikian rupa, dengan selengkap mungkin untuk menjadikan orang-orang yang belajar itu sebagai seseorang yang bisa melakukan pengobatan terhadap penyakit atau masalah stroke gitu ya. Baik buat keluarganya dia gitu kan ataupun yang jauh lebih besar misalkan ada tetangganya atau orang lain sekitarnya gitu kan sahabatnya. Nah, ini bisa dilakukan untuk melakukan pengobatan itu. Nah, itu memang kita diawali dari memahami dulu bagaimana caranya kita melihat gitu kan bahwa penyakit stroke ini adalah penyakit yang tidak biasa dan butuh penanganan yang sangat spesial gitu. Nah, makanya di malam hari ini nanti insya Allah akan di-sharingkan bagaimana caranya kita terhindar dari penyakit stroke. Saya pribadi lagi nanganin salah satu pasien stroke ya, baru kena stroke itu baru 2 minggu sampai hari ini sekitar 2 minggu, baru banget ya. Jadi usianya memang udah 50 tahunan, baru 2 minggu. Pernah juga nanganin yang jauh lebih muda sebelum pandemi waktu itu di usia 32 atau 33 tahun gitu. Sangat muda karena dan profesinya juga bukan profesi yang hanya sekedar duduk di belakang komputer ya, tapi menurut saya cukup banyak aktivitasnya, artinya geraknya itu cukup banyak gitu. Jadi bukan hanya sekedar duduk, itu 32-33 tahun udah kena stroke gitu. Artinya memang kalau saat ini selama ini kita ngira bahwa stroke hanya mengincar orang-orang yang di atas 50-60 tahun, ternyata sekarang banyak juga kasus yang sudah banyak kasus yang mengincar usia-usia di bawah 40, 30, bahkan terakhir itu ada berita usia berapa ya? 20 tahunan kalau tidak salah, saya lupa pastinya, itu udah kena stroke. Nah, makanya malam hari ini insya Allah guru kita akan sharing ke kita semua bagaimana caranya kita bisa terhindar dari stroke, salah satunya dengan memahami potensi diri kita. Oke, di sini alhamdulillah salah satu guru kita yang akan menyampaikan materi di awal, Shinsei Daud sudah hadir. Mungkin saya coba lihat dulu. Masya Allah, sudah hadir Shinsei. Udah, Kang Tommy. Kabar, Alhamdulillah. Kang? Posisi sekarang udah di mana? Udah di Pekanbaru sekarang.
Oh, sampai Insya Allah. hari Rabu kemarin. Terakhir itu Iya, kemarin waktu kita diskusi, Sensei ada di Malaysia, di China ya? China ya, China, kebetulan nih, Insya Allah. internship Nih, magang di Rumah Sakit Jiangxi China. Masya Allah nih kalau teman-teman yang belum tahu nih, Sensei saat ini lagi mengenyam pendidikan langsung ke sumber ilmu pengobatan tradisional medicine ya di China gitu kan. Mungkin kalau 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 memang Indonesia itu kalau kalau dibilang tidak bisa terlepas begitu ya. Mulai dari keilmuan mesti kita nyambung juga begitu ya ke sana isin saya. Apalagi Iya. alat-alat kesehatan rata-rata dari sono, rata-rata dari sono gitu kan. Kayak alat bekam, alat apa itu rata-rata malah dari sana semua. Masya Allah. Ini Sinsai di sana lagi mengenyam pendidikan apa Sinsai? Eh, Traditional Chinese Medicine. Jadi nanti gelarnya BMed, Bachelor Chinese Medicine. Masya Allah. Itu udah gelar ini ya internasional. Kalau yang dipelajari berarti lebih ke ininya ya, lebih ke apa namanya tradisional medisinnya ya, Eh, di sana gabung ya, karena gabung ya. di rumah sakit di Jiangxi itu ada kerjasama dengan rumah sakit Jiangxi. Jiangxi University bekerja sama dengan rumah sakit Jiangxi itu, ya seperti rumah sakit umumnya kita lah. Hmm. Dan itu rumah Oh sakit dia yang malah besar. udah kerjasamanya dengan rumah sakit kayak rumah Ya, sakit umum begitu ya kalau di sini mah ya. ya betul. Karena memang universitas kan negeri kan, rata-rata kan daerah Hmm. komunis itu dibangun oleh pemerintah dan besar. Jadi kalau kampusnya itu lahannya itu kampus duanya itu 110 hektar, sudah ada Masya pabriknya juga. Allah. Jadi semua Itulah. lengkap di sana. Kemudian rumah sakitnya itu ada dua sekarang, dan itu besar. Satu gedung itu bisa 35 lantai. Masya Dan Allah itu ini bergabung, luar biasanya istilahnya gini, China ya. ya itu lebih kurang 30% itu berhubungan dengan medis konvensional Barat. Jadi kalau diagnosanya melalui CT scan, melalui ronsen atau MRI. Nah, nanti setelah itu baru atau operasi itu memang menggunakan sistem apa namanya konvensional, tapi digabung juga dengan tradisional. Nah, selain itu nanti terapinya dengan akupuntur, dengan moksa, dengan bloodletting atau bekam, dan beberapa teknik. Jadi 70%-nya lebih ke pengobatan tradisional mereka Masya Allah. yang Siap, sudah Masya punya. Allah. Malam hari ini Sinsai mau dikasih cuplikan sedikit kira-kira apa nih yang mau dibahas? Eh, ini agak sedikit unik ya, karena kita kan akan membahas tentang stroke. Biasanya kita membahas stroke itu secara umum. Hmm. Uniknya sekarang ini, kita akan membahas masalah stroke ini per mesin kecerdasan seseorang. Jadi setiap orang itu ada Hmm. karakter masing-masing, ada Hmm. kelebihan dan keunikan masing-masing. Jadi kita akan membahas tentang itu. Eh, Bagaimana Hubungannya begitu kapasitas ya. ya. Soalnya ini apa namanya spesial ya begitu karena biasanya kalau kalau HMA bahas tentang stroke itu mesti dari faktor-faktor yang sifatnya apa namanya fisik begitu ya. Artinya kalau dia ada gejala kolesterol atau diabetes, otomatis ujungnya kemungkinan besar akan terkena stroke begitu dan Betul lain-lain. sekali Nah ini ya. malam hari ini pembahasannya cukup spesial karena malah justru mengambil sifat begitu ya, sifat yang dimiliki seseorang. Oke, Masya Allah. Ini karena Sinse apa namanya? Biasa dipanggil apa Sinse? Sinse Daud, Daud. Ya, jadi saya Sinse sering Daud juga punya ini ya. sudah ready. Mungkin saya sedikit memperkenalkan Sinse Daud ini merupakan owner dari Rumah Sehat Daud. Ya, beliau malah justru lulusan awalnya adalah lulusan Politeknik ITB Bandung. Kalau kalau di biografinya gitu. Awalnya malah Politeknik ITB Bandung, tapi mungkin beliau sangat tertarik di dunia apa namanya kesehatan begitu ya. Kemudian lanjut di ngambil magister di Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Nah, dari 2002 sampai dengan sekarang beliau lagi mengenyam pendidikan di Institut Nalanda ya, kemudian di Jiangxi University of China.
Malah kemarin kapan terakhir sih saya kita diskusi itu pekan depan beliau masih di Cina tuh. Nah, alhamdulillah di kesempatan hari ini beliau sudah ready di Indonesia dan bisa menyampaikan atau sharing ilmunya ke kita semua. Dan Shinsei juga salah satu branch manager ya dari Steven cabang Kampar yang mungkin di 2 pertemuan kemarin saya juga sudah jelaskan ke teman-teman yang hadir di webinar itu mengenai apa itu Steven, dan malam hari ini insya Allah salah satu bagian daripada Steven itu akan dikupas nih sama Shinsei Daud dalam bentuk sebuah materi yang nanti akan dihubungkan ke penyakit stroke. Mungkin langsung aja Shinsei, saya mempersilahkan dengan sangat hormat Shinsei untuk bisa sharing ke kita semua. Silakan. Terima kasih Kang Tommy atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kawan-kawan semua ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di antara kawan-kawan keluarganya yang kena stroke? Kalau saya yakin di antara keluarga besar itu selalu ada yang kena stroke. Karena memang sekarang ini stroke merupakan penyakit nomor 1 di Indonesia dan juga di dunia. Jadi stroke, kemudian jantung, kanker atau diabetes itu selalu berhubungan. Ya. Untuk tidak mempersingkat waktu, kita langsung saja share screen ya. Ya. Jadi materi kita hari ini 3 langkah kunci untuk pahami diri dan cegah stroke. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, tadi sudah Kang Tommy sudah memperkenalkan. Saya nama Muhammad Dodi MKM, seorang health and wellness holistic trainer and counselor. Ya. Sebagai owner Rumah Sehat Daud. Jadi Rumah Sehat Daud itu didirikan tahun 2010 dan saya sudah menggeluti dunia pengobatan ini sejak tahun 2004 lebih kurang. Jadi lebih kurang sudah 20 tahun. Nah, sebagaimana Kang Tommy sampaikan, awal mulanya saya ini di Politeknik ITB. Dulu cita-citanya pengen jadi dokter. Cuma karena dokter ini biaya besar, sementara keluarga tidak mampu, maka saya ambil di Politeknik. Ya, setelah tamat Politeknik, justru tidak bekerja, malah jadi tukang bekam dan peruqyah. Jadi awal dari peruqyah dahulu. Dan ketika meruqyah, ya, ketika itu zaman-zamannya belum ada pelatihan seperti sekarang ya. Jadi belajarnya otodidak, kemudian belajar selama satu ustadz yang sudah biasa ruqyah. Pasien pertama saya itu ketika jadi peruqyah pertama itu adalah bukan orang biasa. Justru seorang guru besar satu perguruan pencak silat yang terkenal. Dan itu pasien pertama saya. Saat itu umur saya lebih kurang 25 tahun, baru nikah. Ya. Kemudian anak baru 1 ketika itu. Ya. Ketika awal-awal meruqyah. Ya, alhamdulillah, itu yang tadinya tidak bisa jalan, langsung bisa jalan. Padahal dia kalau ngobati orang katanya bisa terbang. Ya. Terangkat badannya. Kemudian 2015 sampai 2017, karena sudah buka rumah sehat, saya ingin mengembangkan rumah sehat itu dan coba memperdalam keilmuan di dunia kesehatan. Jadi masuk ke S2-nya di Magister Kesehatan Universitas Hang Tuah. Namun kalau untuk mengembangkan, ternyata bukan di S2-nya, justru di S1-nya yang harus dikuatkan. Untuk dapatkan STR, setelah itu SIP, SIPT, maka ada kesempatan. Kalau di Jawa mungkin kawan-kawan banyak kesempatan ya, karena banyak tempat-tempat kuliah yang sifatnya reguler, ya, atau sifatnya untuk pekerja Sabtu Minggu. Tapi kalau kita di luar Jawa, itu kesempatan itu sangat sulit sekali.
Nah, ketika ada kesempatan untuk belajar secara online untuk LPL, maka saya ambil. Kemudian juga ada kesempatan beasiswa ke China. Awalnya saya mungkin tunda dulu, tapi kawan-kawan mendesak untuk ikut, ya, akhirnya diambil. Alhamdulillah, sekarang sudah belajar di China. Kemudian sudah ikut juga bekam, FT-nya, kemudian trainer di pijat tradisional Indonesia dan holistik, kemudian sertifikat BNSP, kemudian STC, profesional dan happy counselor. Lebih kurang sudah 50.000 klien ya yang diobati, dan bergerak di bidang holistik ini lebih kurang 20 tahun. Ini kegiatan saya selama di China. Ya, ini tahun 2023 kemarin. Ini masih dokumen lama, dokumen baru belum sempat saya buka. Ya, ini waktu awal sampai kita kumpul di tempat dosen ya untuk meeting. Kemudian ini salah satu dokter akupuntur, Dokter Chang namanya. Kemudian ini salah satu terapis fisioterapi. Nah, di sana fisioterapi dengan Twina bergabung. Kalau ini Dokter Liu. Dokter Liu ini adalah pakarnya akupotomi atau dikenal juga centau. Dan memang kalau kita mau belajar centau ini harus betul-betul memahami anatomi. Jadi saya melihat kawan-kawan yang belajar akupotomi cuma 2 hari kemudian belajar nusuk, ya. Wah, ini berisiko tinggi nih. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita sudah belajar dengan beliau, tapi saya belum berani untuk praktek. Karena memang harus dengan kehati-hatian. Bekam aja kita sekarang ini masih dalam proses, ya. Apalagi ini akuputomi dengan tusukan dan kedalaman yang sangat dalam bagi dalam tubuh. Dia harus hati-hati sekali. Ya. Kemudian saya kemarin buat suatu penelitian namanya Spiritual Meridian Terapis, dan sudah mengeluarkan hak eh, intelektualnya, ya. Nah, sebagaimana usaha judul kita lihat nih penyebab penyakit tertinggi di Indonesia dan di dunia sekarang ini, penyebab kematian tertinggi yang pertama sekali stroke. Jadi Kang Tommy sudah sampaikan ada umur anak 20 tahun, ada 30 tahun. Saya pernah merawat anak yang umur 15 tahun. Bahkan sekarang ini sudah banyak data-data mengatakan anak bayi pun sudah mulai ada yang stroke. Ya, bayi sudah ada mulai stroke. Yang kedua, penyebab tertinggi itu adalah jantung. Dan yang ketiga, diabetes. Ya. Kalau di dunia, eh, kanker sekarang ya. Nah, ini datanya. 10 penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia tahun 2019 sampai 2024 juga lebih kurang sama. Yang pertama sekali stroke ini tertinggi, jantung, diabetes, kemudian TBC. Dari data 80% orang Indonesia ini sudah terkena TBC, cuma berdasarkan imunitasnya kuat sehingga tidak terinfeksi TBC tersebut. Tapi rata-rata, karena memang kebiasaan kita ini meludah sembarangan. Kemudian kalau buang ludah itu di mana-mana tempat. Sementara bakteri TBC ini dia tidak mati kecuali terkena sinar matahari atau sinar infrared. Jadi ini permasalahan sekarang ini. Ya. Nah, apa langkah kunci untuk pahami diri dan cegah stroke ini? Ya. Yang pertama sekali, kita karena berhubungan dengan diri kita ini adalah unik, maka pahami, ya, apa emotional toxic setiap mesin kecerdasan. Saya tanya sekarang ini, di antara kawan-kawan sudah pernah tes Stephen? Kalau sudah pernah, coba tulis pernah. Kalau belum, tulis belum di kolom chatnya. Silahkan. Kalau sudah pernah, tulis personal genetiknya atau MK-nya apa. Oh, feeling ya, introvert.
Kemudian intuiting extrovert. Ada sensing introvert. Susi. Iwan Rudini intuiting extrovert. Intuiting extrovert dia belum ya. Berarti banyak yang sudah dan banyak juga yang belum ini. Sekarang saya tanya, yang intuiting extrovert atau intuiting aja, baik itu introvert atau extrovert, karena saya juga intuiting. Kira-kira ini apa penyakit yang sering muncul? Boleh yang tanya yang intuiting, kira-kira penyakit yang sering muncul, yang pernah dialami atau pernah mengalami penyakit berat apa? Silakan di kolom chat. Yang intuiting atau belum pernah, kalau belum pernah tulis belum pernah sakit. Kalau saya intuiting itu pernah mengalami stroke ringan atau dikenal juga dengan TIA 2 kali malah. Itu ketika umur 20 tahun dan ketika umur 44 tahun. Belum pernah sakit. Ya. Yang intuiting belum bisa ini atau yang lain juga. PG-nya yang lain. Penyakit apa yang pernah kita? Karena intuiting ini selalu penyakitnya berhubungan dengan saraf dan pembuluh darah kebanyakan. Dia daulay, lambung dan kebas-kebas ya. Kelemahannya di lambung dan pembuluh darah. Ya. TE asam lambung. Ya, betul. Sakit kepala. Nah, nanti kita bahas ya. Kenapa sering muncul itu? Kemudian yang kedua, nah ini yang paling usaha yang harus kita buat untuk pencegahannya ini. Karena Indonesia ini termasuk yang paling malas jalan kaki sedunia. Rata-rata di bawah 4.000 jalan kakinya setiap hari. Yang harusnya di atas 7.000, tapi Indonesia itu rata-rata itu di bawah 4.000 kebanyakan ya untuk jalan kaki. Maka bagaimana jalan kaki sesuai dengan mesin kecerdasannya? Nah, ini akan kita bahas nanti. Ya, yang optimal untuk menjaga kesehatan. Kalau China itu justru kemana-mana sering jalan kaki. Ya, saya sempat kemarin ke Gunung Lingshan. Gunung Lingshan itu yang lagi viral di TikTok. Di sana ada yang jalan dari kaca, kemudian jalannya menanjak tinggi. Itu kita memang luar biasa kelelahannya. Tapi orang-orang di sana sudah biasa mereka ya, jalan kaki. Dan kemana-mana kebanyakan mereka itu jalan kaki. Ya, terus naik kereta cepat. eh, dari kampus ke rumah sakit pun kita lebih kurang 2 kilo itu harus bolak-balik jalan kaki. Ya, kemana-mana sekarang. Nah, tapi kalau di Indonesia mau ke masjid aja mesti naik sepeda motor. Mau ke warung naik sepeda motor. Ya, terlalu manja dengan kondisi yang ada. Padahal jalan kaki ini sangat penting untuk kesehatan kita. Nah, titik terapi emosional bagaimana? Yang ringan-ringan saja nanti kita bahas dan mudah dipaham, dimengerti dan dipraktekkan. Kita lihat di sini, apa sih hubungannya emosional kita dengan penyakit? Ya, ini salah satu meridian yang saya contohkan, meridian SI. SI ini small intestine. Small intestine ini berarti usus kecil. Ya, nanti berhubungan dengan jantung. Nah, lihat pergerakannya.
Nah, itu salah satu ya, salah satu. Dan kalau kita gabungkan semuanya, ada meridian, ada kolateral, itu ibaratnya kalau kita lihat jalan-jalan di kota besar itu, yang bersilang-silangan itu, nah begitulah alur energi yang ada di tubuh kita ini. Kalau dia lancar, maka perjalanannya itu tidak akan mempengaruhi organ kita, tidak akan mengganggu organ kita. Tapi kalau ada salah satunya macet, macet itu bisa pengaruh eksternal, pengaruh luar, dan bisa pengaruh internal. Pengaruh eksternal itu contohnya dari makanan yang kita makan, dari udara, dan pengaruh internal itu adalah dari emosional kita. Ya, coba bayangkan di jalan tol, misalnya dari Pekanbaru, dari Jakarta ke Jogja, yang sekarang Cipali ya, Cipali kemana tuh arahnya? Kemudian tiba-tiba ada kecelakaan. Apa yang terjadi ketika itu? Maka jalan jadi macet kan? Mobil bertumpuk-tumpuk datang di sana. Nah, begitu juga kalau seandainya ada salah satu meridian itu, bagian meridian yang macet, maka dia akan mengganggu sirkulasi di tubuh kita, mengganggu peredaran darah, mengganggu sirkulasi oksigen di tubuh kita, eh, kerja organ terganggu juga, metabolisme jadi tidak baik. Nah, itu yang jadikan penyakit. Ya, jadi kalau penyakit itu bagiannya itu ada di bagian luar tubuh, misalnya bagian Wei namanya, dan bagian Qi itu bagian ringan, yang penyakitnya masih di meridian. Kalau sudah begitu lama atau gangguannya berat, maka mulai masuk ke bagian tubuh yang disebut dengan Ying, dan kemudian blood atau masuk ke darah. Nah, kalau sudah ke darah, nah ini rata-rata kena stroke ini kalau sudah penyakitnya masuk ke darah. Kalau sudah masuk ke darah, berarti penyakitnya sudah masuk ke dalam tubuh, sudah mengganggu organ. Nah, jadi penyakit stroke ini bukan datang tiba-tiba, tapi sudah melalui fase-fase yang mungkin kita biarkan. Kadang-kadang kita sering pusing. Walaupun kolesterol tidak tinggi, tidak ada hipertensi. Seperti saya kemarin itu tidak ada hipertensi, tidak ada kolesterol, ya. Cuma karena mungkin ada beban emosional yang terganggu saat itu. Nah, tiba-tiba tubuh tidak bisa bergerak. Ya. Nah, apa hubungannya emosional kita atau penyakit ini dengan mesin kecerdasan kita? Di Stephen itu kita kenal dengan S itu sensing, T itu thinking, I itu intuiting, F itu feeling, dan IN itu insting. Ya, ada 5 ya. Jadi setiap kita ini ada otaknya ini, bagian belahan otak kita, itu ada 5, dibagi 5. Dan otak kita ini itu ada hubungan dengan jantung yang dikenal kalau dalam Islam namanya kolbu. Antara kolbu dengan otak itu saling komunikasi dengan satu sama lain. Komunikasinya dengan apa? Dengan saraf simpatik dan parasimpatik. Jadi mereka sering ngobrol tuh, ya. Kalau kata salah satu ulama yang dikenal dengan wali Allah itu, Junaid Al-Baghdadi, kalau seandainya kita tahu bahwa kolbu kita itu dia akan bicara, bagaimana hebohnya dia bicara itu sama dengan pasar. Setiap saat, ya, dia bicara terus. Nah, ternyata di penelitian, ada satu penelitian di Amerika oleh Heart Institute, ternyata jantung kita, atau kolbu kita, jantung itu kolbu ya, itu berhubungan, selalu ada komunikasi dengan otak, dan mereka selalu komunikasi satu sama lain. Nah, jadi nyambung perkataan ulama dan hasil penelitian. Apa itu sensing? Sensing inilah satu mesin kecerdasan yang berusaha mengolah informasi melalui panca indera. Ya, jadi panca indera kita ini itu oleh sensing yang lebih kuat untuk meresponnya. Ya, orangnya sifatnya praktis, tak mau jelimet. Ya, pokoknya praktis-praktis saja, konkret. Ya, dan daya ingatnya kuat. Jadi kalau orang insting, kalau dapat pengalaman buruk waktu kecil, maka sampai dewasa pun itu teringat seakan-akan itu baru terjadi. Ya. Ini bisa jadi kelemahan atau kekurangan daripada sensing.
Maka ketika terjadi trauma, dia sulit melupakan. Dan ini jadi beban emosional bagi dia, sehingga emosionalnya jadi terganggu dan bisa menimbulkan penyakit ini bagi orang sensing. Ya, tambah lagi, biasanya orang sensing ini, dia punya otot yang kuat, dan juga apa namanya, kerjanya ulet, ya, sehingga ada kecenderungan untuk membanggakan diri. Nah, kalau terganggu sedikit, maka dia emosionalnya tinggi. Ya. Nah, ini jadi pemicu untuk penyakit, terutama penyakit stroke. Ya. Kalau thinking, ini lebih cenderung ke logika. Kalau orang sensing lebih ke menghafalnya, kalau orang thinking lebih ke logika. Dia punya analisis yang rasional. Jadi data-data itu yang data-data yang jelas, tidak mau yang abstrak. Ya. Informasinya itu informasi yang up to date, yang jelas gitu. Ya. Namun karena terlalu hati-hatinya dia ini sesuai dengan data-data, akhirnya kalau dapat sesuatu informasi yang tak sesuai atau hal-hal yang dia ragukan, sehingga dia takut untuk melaksanakan sesuatu. Ya. Kalau sensing berhubungan dengan limpa dan lambung tadi, kalau thinking ini berhubungan dengan ginjal. Ya. Nah, kalau takut yang terus-terusan, ini kan juga mengganggu untuk kesehatannya. Apalagi orangnya selalu overthinking. Ya. Overthinking berarti stres yang tinggi atau pemikiran yang terlalu berlebihan. Lalu bagaimana dengan intuiting? Nah, intuiting ini orangnya pengennya damai, tak mau apa namanya, tak mau konflik, tapi konfliknya justru dalam dirinya sendiri. Ya, punya imajinasi yang tinggi, pandangannya selalu ke depan, dan punya ide-ide kreatif. Nah, ini banyak yang saya jumpai, orang intuitif ini sering mendapatkan penyakit yang aneh-aneh, yang susah ditebak. Dicek, aman, sehat, segala macam, tapi dia merasakan kepalanya pusing, jantung berdebar-debar, karena memang dia selalu memendam emosionalnya. Ya. Terutama permasalahannya bagi orang intuitif ini, ketika ide-idenya ini selalu tidak diterima, baik itu di lingkungan kerja, di keluarga. Nah, ini yang jadi penyakit bagi seorang intuitif. Jadi kalau di sini kalau jumpa orang intuitif, itu saya gali itu. Biasanya ada ide-idenya. Maka coba menyalurkan ide-ide yang sederhana, yang ringan-ringan. Ya, mungkin kalau di kantor ada ide-ide yang berat, yang ini tidak terlaksana, jadi salurkan ide-ide yang ringan-ringan saja, sehingga dia membuat bahagia. Sementara kalau feeling, kalau intuiting organnya hati ya, jadi sensing organnya limpa atau lambung, thinking organnya ginjal, intuitingnya organnya hati. Feeling itu mengandalkan perasaan, ya, feel, perasaan. Sehingga informasi yang dia dapat itu selalu mengandalkan perasaan, mempunyai empati yang tinggi. Nah, kalau orang yang berhubungan perasaan, kalau perasaan terganggu, apa yang terjadi? Maka dia mudah sedih dan merajuk. Siapa nih yang sering seperti ini nih? Ya. Kadang-kadang kita tidak merasa, tapi yang tahu kondisi kita sebenarnya itu orang yang ada di dekat kita. Ya. Jadi kalau rata-rata orang yang berobat itu, saya selalu sarankan itu dengan orang terdekat. Ya. Dengan orang terdekat. Oh, saya nggak merasa seperti itu. Ya, nggak apa-apa. Katanya orang sebelahnya, gimana? Makanya orang sebelahnya senyum-senyum. Senyum-senyum aja. Ada yang langsung, oh ya seperti itu. Ada yang senyum-senyum aja. Karena kan betul sifatnya seperti itu sebenarnya. Nah, kalau insting, dia serba bisa tapi serba nanggung ya. Makanya dia disarankan untuk multi talent. Orangnya terlalu responsif dan mudah beradaptasi. Sering berkorban demi kepentingan orang lain. Ya, namun kadang-kadang
orang insting ini sering disalahgunakan. Ya, kebaikan-kebaikannya itu sering disalahgunakan, maka ini yang mengganggu kesehatannya. Latihan untuk orang sensing, karena sensing ini kalibrasinya nanti berkeringat. Ya, diusahakan jalannya itu jalan cepat. Ya. Jadi olahraga yang terbaik saat ini adalah yang tidak mempunyai risiko tinggi itu jalan, terutama bagi orang 40 tahun ke atas. Ya. Apalagi yang tidak biasa olahraga, maka yang terbaik adalah jalan kaki. Karena kalau lari, yang pertama sekali ada hentakan di kaki, sehingga itu nanti bisa mengganggu kepada pelantarnya. Ya. Itu terjadi plantar fasciitis. Kemudian gangguan pada tumit. Dan yang paling utama itu biasanya gangguan pada pinggang dan lutut. Apalagi kalau sudah mulai osteoporosis. Ya, itu kelemahan kalau orang yang tidak biasa olahraga, terus ketika olahraga dia usahakan tuh lari atau maraton, jogging, ya. Maka disarankan. Dan kelemahan lainnya adalah karena faktor makanan, faktor lain-lain itu ada sumbatan di pembuluh darah, terutama di daerah kardio. Kalau dia paksakan untuk berlari, itu bisa terjadi eh, gangguan jantung dan bisa tumbang mendadak. Ya, karena orang-orang yang kadang-kadang main sepak bola, futsal, basket, yang umur 40 tahun ke atas, dia sudah lelah memaksakan diri juga untuk olahraga, tiba-tiba pulang tinggal jasadnya saja dibawa oleh kawan-kawannya. Jadi perlu jaga-jagain. Kalau thinking, usahakan jalan itu di alam, karena memang kalibrasinya itu kembali ke alam, dan dia jalannya jalan santai, tapi terus berkelanjutan. Tinggi ini termasuk orang yang kuat jalan kaki karena tulangnya kuat. Ya, jadi jalannya santai hingga sedang ya. Kalau orang sensing sebaiknya sedang hingga cepat. Sampai berkeringat. Semakin banyak keringatnya maka tubuhnya akan semakin sehat, semakin nyaman dia. Intuiting, nah otot itu lemah. Salah satu kelemahan orang itu ototnya lemah. Gampang capek biasanya. Maka yang utama itu dia jalannya ringan hingga sedang. Tapi jalannya itu karena dia mengusahakan untuk merilekskan tubuhnya, orang intuitif ini otaknya selalu bekerja, ya. Maka perlu sambil jalan dia mengolah nafas dengan menggunakan nafas perut atau nafas diafragma. Sementara orang feeling jalannya ringan hingga sedang. Nah, olah nafasnya menggunakan nafas dada karena dia perlu untuk menguatkan bagian paru-parunya. Sementara insting itu berhubungan dengan jantung, ada meridian yang berhubungan dengan jantung langsung, itu di tangan. Maka usahakan tangannya diayun untuk perbaiki jantung. Ya. Kemudian kita ambil titik untuk memperbaiki emosional. Ada 3 titik yang dikenal juga dengan titik ajaib, the miracle of point. Ya. Jadi titik ajaib yang pertama di heart 7, jantung 7 di sini. Kemudian di LU 9, paru-paru 9, dan di perikardium 6, titik naikuan namanya. Nah, ini boleh kita ambil sekaligus. Ya. Sementara coba kita praktek dulu, merasakan apa efeknya ketika kita buka tangan di sini. Bagi yang perempuan boleh on cam, enggak apa-apa. Tangannya diluruskan. Off cam maksud saya. Yang laki-laki di on cam. Sudah tidak kelihatan auratnya. Ya. Ini dari pergelangan tangan, karena kita kan ambil titik ini. Atur nafas dahulu. Kita gunakan nafas perut. Ya. Atur nafas. Kira-kira 5 ketukan. Atau 5 detik. Tarik nafas 5 detik, 5 detik. Lepas nafas 5 detik. Ya. Terus relax, relaxkan.
Ya, sekarang kita ambil dulu membersihkan energi yang ada di tangan ini. Ini salah satu fungsinya adalah untuk melancarkan peredaran darah ke jantung ya. Ambil atur nafas. Bersihkan dahulu. Seperti gini. Kelihatan? Maaf. Ya, kelihatan ya. Dari pergelangan tangan hingga siku, tapi bagian dalam. Ya, bagian dalam. Boleh dilus-lus dulu pelan-pelan. Ambil atur nafas. Nah, sekarang kita ambil bagian yang tadi, tekan, nggak tekan sedikit, sampai titik perikardium tadi ya. Satu, tarik nafas, lepas, kita bergerak, tarik nafas, sampai ke ujungnya, lepas nafas. Ya, pakai jempol ya. Ya, ini kita coba saja. Gimana? Ada merasakan sesuatu yang beda di tubuhnya? Boleh komen? Pengen muntah. Nah, Windy, apa PG-nya, Bu Windy? Berarti kalau pengen muntah, ada gangguan di lambung. Bu Windy, apa PG-nya? Feeling. Sering sakit apa? Tendawa, sakit dada kiri. Ya, kalau saya berdebar-debar, berkeringat. Padahal cuma sebentar ya kita coba ya, tapi ada ngefeknya, ada yang positif, ada negatif. Nah, kalau terus-terusan kita buat, nanti kan salah satu proses detox itu kan seperti itu ya, ada mengeluarkan keringat, pengen muntah, itu salah satu proses detox di tubuh. Berarti ada bagian meridian di tubuh kita yang tadi itu ada yang tersumbat di sana. Ya, mudah-mudahan baru bagian meridian. Ya, seperti mana saya sampaikan tadi, ada Wei dan Qi itu bagian luar, berarti itu baru, belum sampai ke organ. Tapi kalau sudah sampai ke Ying dan darah, atau Shu, nah itu nanti baru terganggu. Lengannya terasa sakit, ya. Tidak ada yang dirasa. Ada nyaman atau gimana, Bu Fatimah? Ketika ini, ada merasakan ngantuk malah. Ya, nyaman. Ya. Oke, demikian saja, Kang Tommy. Saya kembalikan kepada Kang Tommy. Saya sebelumnya, Kang Tommy. Hadir, Ya, Sensei. silakan dilanjutkan lagi. Siap, Masya Allah. Ini materi tadi sudah dikupas ya oleh Sensei Daud mengenai tentang beberapa potensi-potensi diri ya. Terkadang itu juga menjadi potensi yang bagus, yang baik dan bisa dimanfaatkan dalam sebuah proses kita menjalani kehidupan, tapi juga terkadang itu bisa menjadi sebuah kelemahan gitu ya. Yang apabila kelemahan tersebut tidak dikuasai dengan baik akan menimbulkan sebuah penyakit, ya, sebuah masalah dalam kesehatan. Kan tadi beberapa tuh langsung dikasih to the point tuh sama Sensei. Jadi kalau seandainya dia ini mungkin banyak juga di antara teman-teman ada yang belum memahami begitu kan. Tadi thinking extrovert, intuiting, feeling gitu kan, sensing itu apa sebetulnya gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu basic ilmuwan dari Steven. Steven ini salah satu partner kita di HMA ya. Itu nanti teman-teman ketika kita kan tadi udah jelasin tuh sama Sensei bahwa
Stephen ini adalah salah satu metode untuk kita memahami potensi diri kita gitu ya, potensi bakat kita, bahkan juga bisa sampai kepada potensi kelemahan-kelemahan yang mungkin ada dalam diri kita gitu. Nah itu nanti dipelajari itu. Nah tinggal kita dari ciri-ciri yang tadi diberikan oleh Sensei, mungkin kita ada yang merasakan, oh kayaknya saya kalau yang belum pernah cek kan teman-teman bisa merasakan ya, oh kayaknya tadi saya lebih ke feeling deh, karena mainan saya diri saya itu lebih ke perasaan. Atau mungkin kayak saya udah cek dan hasilnya thinking extrovert gitu. Nah, saya biasa memang mainnya logika, mainnya analisis. Kalau bicara sama saya harus bicara data, harus sesuai dengan logika gitu. Tidak terima saya bicara soal perasaan, ya perasaan oke lah, tapi kalau itu dijadikan sebuah keputusan kayaknya enggak gitu. Jadi harus mainnya. Nah, itu nanti teman-teman bisa bisa pelajari bagaimana caranya dan lain-lain. Nah, itu nanti insya Allah kita bantu dari HMA apabila teman-teman ada yang pengen langsung saya dong mau tes bagaimana gitu. Karena di HMA ini ada salah satu kerjasama yang spesial, jadi teman-teman dapat diskon sekitar 20%. Ya, nanti bisa langsung hubungi nomor yang nanti akan saya share di dalam kolom chat ya. Tapi di luar daripada itu, insya Allah ini ada salah satu guru kita juga yang nanti akan menemani Sensei Daud untuk bisa membahas secara lebih dalam tentang materi kita di malam hari ini. Di sini ada Ustadz Andi Hasbi. Ustadz Andi Hasbi kira-kira sudah ready belum ya? Tadi terakhir saya komunikasi dengan beliau masih di jalan. Sudah, alhamdulillah. Oh sudah, Masya Allah, siap. Sebentar, saya pin dulu. Oke. Wah, udah di rumah. Terusan tadi di mobil. Udah rapi. Nah, alhamdulillah. Udah sebentar aja. Siap. Insya Dari Allah tadi, ini tadi Sensei Daud sudah menjelaskan secara ini nih Ustaz, secara walaupun belum seluruh keilmuan di share begitu ya, tapi kita sudah dapat gambaran yang cukup jelas bahwa ternyata faktor gitu ya, potensi diri kita itu juga bisa menjadi kelemahan, yang dimana kelemahan-kelemahan tersebut ternyata bisa berpengaruh terhadap penyakit stroke gitu. Karena kan biasanya di dua pertemuan kemarin kan kita bahasnya tentang fisik nih yang bisa menyebabkan seseorang untuk terkena stroke gitu kan. Apa aja nih faktor-faktor yang bisa menyebabkan seseorang terkena stroke? Kayak kemarin dijelasin bahwa kalau teman-teman punya penyakit salah satu diantaranya seperti kayak diabetes dan lain-lain, maka kan itu bisa menyebabkan stroke. Nah, tadi Sensei Daud menjelaskan secara jauh lebih detail bahwa ternyata bukan hanya itu, tapi ada juga hal-hal yang mungkin kita tidak sadari, kayak perasaan-perasaan mungkin bisa dibilang perasaan-perasaan negatif gitu ya. Oh, ternyata itu bisa menjadi faktor bahwa ke depan itu bisa menjadi faktor kita bisa terkena stroke. Nah, mungkin nanti di sesi kedua ini Ustadz Andi bisa coba mendalami bersama dengan Sensei Daud kira-kira seperti kacamata ininya ya gitu ya, kesehatannya untuk kasus stroke ini dilihat dari sisi fisik atau dari psikologis yang tadi sudah dipaparkan oleh Sensei. Monggo Ustadz, bisa saya persilakan terlebih dahulu. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, warahmatullahi Kami. wabarakatuh. Gimana kabarnya, Sensei Daud? Masya Allah. Alhamdulillah. Tania sudah wisuda ya? Sudah wisuda dari lulusan Cina langsung ya, terkait dengan pengobatan TCM ya. Jadi kalau di sana itu kan berarti kayak kita datang ke air terjun gitu ya. Jadi langsung ilmunya, Masya Allah. Saya juga cukup amazing tadi ngedenger ternyata memang lebih dalam lagi ketika kita buka tentang penyebab stroke. Jadi kalau saya tuh punya konsep namanya P3DAS, Sensei. Pencetus, penyebab, penyumbang, dampak, akibat, dan solusinya. Nah, di pencetusnya itu ya patofisiologi stroke-nya itu
itu ada pikiran, ada cedera, ada trauma. Ya, pikiran ya otomatis tadi tuh orang sensing segala macam, orang feeling juga bisa gitu ya. Kemudian ada yang traumatik ya, yang mungkin tidak selesai gitu ya, tidak acceptance dan terus-terusan ditahan. Bahkan sering banget saya ketemu dengan banyak orang yang stroke itu kaitannya dengan hutang piutang gitu ya. Eh, Halo. Akhirnya ternyata malam ini saya ketemu jawabannya gitu ya, bahwa bisa jadi orang-orang itu punya eh, mesin kecerdasan, punya potensi genetik yang memang mendukung itu, tapi dia tidak sadar karena Halo. dia belum belajar, karena dia belum tahu ilmu itu. Nah, pertanyaan saya sederhana saja, Sinse. Apakah kemudian teman-teman yang malam hari ini hadir, kan ini banyak juga yang apa yang ikut tapi belum tahu tentang Stephen, ya belum cek Stephen juga. Pertanyaan pertamanya, di mana saya bisa ngecek Stephen? Karena kan kalau di alat saya, jadi kalau di alat saya itu ada namanya Kigisi Holistic Quantum General Check Up untuk ngecek kondisi organ, kondisi organ. Nah, kalau lebih detail tentang apa belahan otak yang mana itu nanti kaitannya dengan organ yang lemah dan organ yang dominan, yang kuat dan segala macam gitu ya, sampai ke potensi-potensi lain itu di Stephen. Nah, itu saya bisa cek untuk diri saya itu di mana, dan kalau saya mau belajar gimana? Pertanyaan itu dulu. Ya, Stephen ini sudah banyak ya. Setiap provinsi sudah ada branch manajernya. Dan Oh, kemudian juga ada promotor-promotor yang siap untuk melakukan tes Stephen. Jadi bisa dicek di setiap provinsi masing-masing. Dan cara ngeceknya biasanya kita datang, kemudian sampaikan bahwa kita mau cek Stephen, dan langsung dengan fingerprint, ya, sidik jari, nanti langsung keluar hasilnya. Setelah itu baru langsung ketahuan, ya? ya, langsung keluar lebih kurang 5-10 menit. Kemudian Oke. kita bisa langsung dijelaskan biasa sama promotornya, apa misalnya kalau hasilnya saya itu intuiting, nah intuiting itu apa sebenarnya? Nah, dijelaskan oleh promotornya nanti. Gitu kan? Oke, oke, baik, baik. Nah, eh, teman-teman sahabat sehat nih yang hadir malam hari ini yang mungkin belum tahu, karena kan gini, tadi si Daud sudah menyampaikan bahwa penyebab penyakit kematian tertinggi di Indonesia adalah stroke. Kita sangat aware di sana gitu, sehingga kemudian kayaknya banyak orang yang nggak sadar bahwa dirinya merasa apa namanya sedang berjalan, kalau kata saya. Kita itu ada dua persimpangan jalan, satu ke arah tanah lapang, satu ke arah jurang. Nah, kita ini nggak tahu kita ini lagi jalan ke arah mana gitu kan. Nah, kalau eh, sepertinya memang setiap orang perlu banget ya untuk dicek potensi genetiknya agar dia bisa tahu, oh saya kelemahannya di sini, dan kalau saya melakukan bahasanya mungkin pantangannya yang harusnya saya tidak lakukan, saya bisa kena stroke juga gitu kan ya. Nah, saya ngajak teman-teman sahabat sehat yang malam hari ini hadir, mungkin, nah itu ada beberapa juga yang sudah promotor Stephen ya, ada Bu Rahma dan lain-lain, mungkin juga admin nanti boleh tulis nomor kontak supaya nanti kalau ada teman-teman yang mau cek Stephen, karena ini kan harus bertemu langsung ya, Ya, Sinse ya, ya. harus ketemu langsung, berarti Kalau untuk ceknya ya. ketemu langsung, tapi penjelasannya bisa dengan Zoom, bisa dengan ini. Oh ya, oke. Untuk ngecek, Pada untuk kesibukan. ngetesnya mesti ketemu langsung gitu ya. Iya, karena Nah, pakai fingerprint gitu kan. oh ya, pakai fingerprint. Nggak bisa dari kamera gitu ya? Nggak bisa. Di kamera Belum. dideketin gitu nggak Rencananya bisa ya? mungkin ke depan mau pakai eye contact kan, tapi Wush, di dalam luar masih biasa, dalam ini, dalam proses. luar biasa, masya Allah. Nah, Ya, teman-teman, amin. kalau yang mau ngecek Steven, silakan nanti kontak admin ya, atau ini ada beberapa teman-teman promotor yang juga mau membantu sahabat sehat yang eh, hadir ya malam hari ini, yang mungkin saya kayaknya perlu cek nih, khawatir gitu, sakit-sakit saya ini ternyata nggak biasa-biasa aja loh gitu ya.
Nah, dengan kita tahu, kita bisa lebih aware, kira-kira begitu. Makanya kenapa saya ngerasa, Sinse, stroke itu di Indonesia menjadi penyakit kematian tertinggi itu karena orang Indonesia itu orangnya cuek-cuek. Tuh. Orang Indonesia mungkin karakternya orangnya sakit dikit tidur aja, sakit dikit istirahat. Iya memang bisa, tapi kan nggak semua hanya itu gitu ya. Masalahnya kan ada penyebabnya, ada pencetusnya, ada penyumbang penyakitnya yang kita perlu hindari kan gitu. Nah jadi Kita nggak belum cuma ikhtiar sekedar tapi hanya sudah tidur. tawakal. Nah tawakalnya mesti gitu. Iya, tapi Ikhtiar, tawakalnya ikhtiarnya belum mesti. dibuat, tawakalnya langsung dilakukan gitu. Jadi saat tawakal yang salah jadinya. Betul, ikhtiarnya belum tuntas gitu ya. Jadi nah itu ada yang tanya tuh, cek Steven di Jogja. Nanti Pak Rihartoyo boleh kontak admin yaitu nomornya tuh 0896 segala Halo, macam. halo, halo. Ya, halo. Halo. Mau ngomong apa mau telepon nih? Oke, kayaknya mau telepon ya. Oke. Nah, teman-teman kontak admin, nanti admin akan ngasih tahu nih ke teman-teman daerah mana segala macam dan nanti akan dapat diskon spesial. Gitu ya. Jadi kalau lewat HMA tuh insya Allah dapat diskon spesial buat teman-teman ngecek Steven lumayan lah ya. Apa diskonnya lumayan 20%. Wah, itu gede tuh. Ya, sebelum akhir tahun kita masuk ke tahun 2025 dengan ketenangan yang lebih ya, dengan satu sikap yang sudah acceptance terhadap sesuatu gitu ya. Saya aja ini anak saya, Sinsa ini dua orang yang umur 5 tahun dan 7 bulan itu demam, yang 5 tahun duluan. Setelah hari kedua, yang 5 tahun baru yang 7 bulan itu demam gitu ya. Saya langsung berpikir ke ini yang 5 tahun ini sensing gitu. Saya langsung wah ini kayaknya salah makan ini. Udah kayaknya salah makan atau dia memang aktivitasnya berat sekali, nggak bisa diem gitu, apa aja Ya, nggak bisa diem sensing. gitu kan, Oh, sehingga kuat. lupa makan, susah makan gitu kan. Aduh, sementara ketemu dengan abinya orang feeling kan, yang gitu ya. Nah itu eh, sekedar minta saran di sini saya. Ketika kita menghadapi situasi ya sebagai orang feeling gitu, situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, dari masing-masing potensi genetik tuh gimana sih cara nyikapinnya? Ya, kalau saya melihatnya secara holistik ya. Otak kita misalnya Iya, orang feeling itu kan yang dominannya itu feelingnya 100%. Tambah instingnya juga ada 100%-nya. Dan kemudian thinkingnya 20%, kemudian sensingnya 40%, segala macam. Berarti kita yang pertama sekali, kita harus memahami kondisi personal genetik setiap orang. Oh, saya ini seorang intuiting yang apa namanya, yang tipikalnya itu untuk bergaul panjang, cerita panjang itu susah, ya. Waktu saya di Cina begitu, ya. Tapi di satu sisi kita berkawan dengan orang lain yang notabene mereka suka bicara. Berarti kita harus berbaur dengan mereka, beradaptasi. Kalau di Stephen yang namanya naik makom. Karena kita ada makom personality. Personality itu adalah gue itu ya apa adanya saya itu yang saya. Setelah saya dicek, saya feeling apa adanya saya itu itulah saya. Tapi itu kan makom yang paling rendah. Kemudian eh, naik ke level berikutnya ke mentality bahwa saya ini adalah seorang yang sudah tertempa. Jadi saya sudah mulai menghargai orang lain. Saya sudah tidak kalau saya seorang feeling yang tadinya mudah merajuk dan sedih dengan kondisi yang ada, saya sudah mulai meningkatkan itu. Yang negatif-negatifnya saya mulai kurangi bahkan dihilangkan dan mulai fokus kepada apa yang menjadi potensi saya. Jadi potensi saya tingkatkan, yang negatif-negatifnya ini kurangi. Kemudian naik ke morality. Morality berarti saya adalah kita. Maksudnya, kalau kita tinggal di lingkungan
eh, yang di luar keinginan kita, maka kita mesti bergaul dengan mereka. Saya adalah kita, ya. Nggak bisa saya sendiri, oh kan saya intuiting, orangnya pendiam, orangnya sukanya di kamar, nggak mau bergaul dengan orang banyak. Ya. Kalau sudah masuk ke morality, berarti saya harus berbaur dengan mereka. Lalu masuk ke spirituality, saya adalah seorang hamba yang selalu mengabdikan diri kepada Tuhan saya. Ini tingkat ikhlas. Tapi kan nggak bisa langsung loncat ya, Kang ya. Nggak bisa, Betul, oh betul. dari personality kemudian saya langsung ke spiritual, ya itu biasanya nabrak-nabrak nanti. Harus ada tahapan-tahapan. Betul, betul, betul. Artinya berarti kalau misalnya kita lihat eh, banyaknya orang-orang yang terkena stroke dengan berbagai masalah emosional gitu ya, masalah emosional secara holistik, di mana itu akhirnya mengganggu di pola makan, mengganggu di pola tidur, mengganggu di pola kerja gitu kan, yang akhirnya ya dia memenuhi syarat untuk terkena stroke. Nah ini menarik tadi di awal apa Sensei Daud cerita pernah kena TIA. Saya juga membahas ke sahabat-sahabat bahwa stroke itu bukan cuma iskemik dan hemoragik, tapi juga ada TIA, namanya transient ischemic attack gitu kan. Stroke ringan lah bahasa awam. Nah, itu bagaimana kemudian hari ini Sinse apa namanya metode pengobatannya secara mandirinya seperti apa dan juga bagaimana menghindari ya serangan stroke yang lebih besar lagi gitu dengan apa yang mungkin relate nih sama kita. Saya juga perlu belajar. Eh, Waktu saya selesai kuliah pertama sekali, tahun 98 saya selesai, dan ketika itu kena apa ya, eh, apa namanya, reformasi dan kondisi ekonomi yang lagi berat. Di satu sisi kita mulai belajar agama nih, buat tantangan. Saya karena jurusan saya ketika itu keuangan perbankan di Politeknik, di Politeknik ITB. Satu sisi ada tawaran untuk kerja di bank, tapi di sisi lain nolak. Kemudian orang tua juga ingin kita langsung bekerja, membantu keluarga dan segala macam. Nah ini kan bertentangan dan itu jadi pikiran berat segala macam. Eh, Ketika bangun tidur, kemudian tiba-tiba badan saya nggak bisa gerak. Biasanya jam 3 subuh. Nggak bisa gerak, minta tolong sama ini. Saya tak tahu, waktu itu saya nggak tahu Tia, karena memang belum belajar kan. Pergi ke masjid dengan jalan, seperti robot gitu, tegang badannya. Kemudian ketika ruku masih bisa, sujud nggak bisa lagi berdiri. Ya. Sehingga di masjid itu saya sampai siang. Karena nggak ada yang bantu. Ya, Masya karena Allah. saya nutupi ya, orang itu kan nggak mau ya terlalu terbuka. Dia terlalu nutupi permasalahannya. Kemudian ketika ada kawan yang datang, saya bisikan ke dia, badan saya nggak bisa gerak. Kan direfleksi ketika itu. Ketika direfleksi, saya bilang, saya kan belajar ini juga ya. Akhirnya saya refleksi sendiri badan saya. 1 minggu, kemudian baru alhamdulillah sembuh. Tahun 2014, kena lagi. Ya, permasalahan ketika itu, beban ada juga. Tapi yang utamanya, saya coba untuk diet. Karena berat badan ketika itu berlebih. Tapi masalahnya diet yang salah. Ini, ya. Ah, Tidak makan nasi, ketika itu istri bikin donat, dan makan donatnya banyak. wow. Ya, makan donatnya banyak. Jadi pas subuh, saya coba jalan kaki ini apa namanya, agak susah digerakkan. Kemudian itu kan tempat praktek di bawah ya. Di bawah badan saya nggak enak, terus tidur lagi. Zuhur saya coba lagi ke masjid, pakai sepeda motor, masukkan gigi 1 bisa, tapi gigi 2 nggak bisa lagi. Ya. Oke. Dan saya bilang, ini saya kena lagi nih yang kedua. Ya. Kemudian saya coba untuk dibekam, padahal kondisi saya lemah. Ketika dibekam, tubuh saya semakin lemah dan tidak bisa bergerak. Saya bilang salah diagnosa. Ini salah lagi yang kedua, saya kena stroke ini. Akhirnya saya coba lihat lidah segala macam. Wah, tadi kan saya minta bekam aja tanpa diagnosa diri sendiri. Lidah Iya. saya pucat, kemudian nadi saya lemah.
Pak dibekam berarti tambah lemas. Malah Saya makin cari herbal yang pelancar darah yang sifatnya panas. Nah, ketika saya makan, langsung tubuh saya berkeringat dan maghrib sudah normal. Jadi 1 hari. Insya Kemarin Allah. seminggu. Ketika belum tahu kondisinya. Artinya memang kadang ada orang-orang yang ngalami hal yang sama dengan Sinse nih, yang kemudian dia nggak ngerti mesti ngapain, cukup istirahat aja. Padahal mestinya dia tahu kondisi tubuh dia seperti apa, lalu kemudian minimal dia bisa melakukan itu sendiri ke dirinya, atau dia minta keluarga terdekatnya untuk melakukan itu, gitu ya. Iya, betul. Iya kan? Kerjanya Akhirnya jadi bisa memijit-mijit bagian menyelamatkan tadi nyawa. itu kan. Seperti begini, melancarkan kan. Oke. Ini kan istilahnya kalau dalam TCM, ini pelancar darah. Kalau Kayak gimana tuh, kaki- Sinse? Kayak gimana tuh? di bagian belakang tangan di sini, itu elus-elus gitu. Oh, dilus-elus gini ya. Iya, untuk menghangatkan. Nah, Bagian ini dalam aman ya, untuk bagian dalam. semua kondisi kan? Oke. Aman untuk semua Oke, kondisi. oke. Wah, ini cakep banget nih. Baik, Sinse, ini ada pertanyaan nih. RS Daud di mana? Nah, itu alamatnya, eh, nomor kontak ya. Mungkin mau konsultasi ya, atau cek Steven yang lain-lain. Silakan, Sinse. Rumah saya Daud, saya tinggal di Pekanbaru. Itu tempatnya itu di Jalan Belimbing ya, Jalan Belimbing nomor 159 AB. Jadi kita buka itu biasanya jam 9 pagi sampai jam 17, jam 5 sore. Oke. Ada Oh iya, kemarin itu juga ada eh, apa namanya, salah bazar yang satu dikirim. pasien saya ya yang ketemu dengan saya di Bogor, terus dia tinggalnya di Bengkalis, dia mampir ke sana ya. Saya Ya, rekomendasi alhamdulillah. untuk terapi di sana ya. Jadi ya, Jadi katanya, oh alhamdulillah, iya katanya, alhamdulillah sudah mulai. Tadinya memang nggak bisa jalan gitu. Dia datang di Bogor tuh nggak bisa jalan, takut pulangnya yang harus pakai ambulans segala macam. Saya terapi, mulai bisa jalan sedikit. Saya bilang yang penting nyampe dulu lah di Riau, untuk di Pekanbaru untuk bisa diterapi dulu gitu ya. Alhamdulillah nyampe di sana ya. Nah, sahabat sehat juga yang mungkin nggak tahu nih, rumah-rumah terapi stroke ya, tempat-tempat spesialis stroke, alumni-alumni dari HMA yang butuh ya, dibutuhkan untuk terapi stroke, silakan hubungi admin ya ke Kang Tommy. Nanti Kang Tommy akan mengarahkan ya rumah stroke yang mana terdekat gitu ya. Apakah nanti apa namanya, alumni kami yang terapis spesialis stroke ini datang ke rumah, home care atau seperti apa gitu. Nanti bisa juga dihubungi gitu ya. Nah, biar mempermudah karena banyak banget orang-orang stroke yang keluarganya bingung gitu. Ini harus bagaimana? Kalau udah jadi stroke, Sinse, ada nggak sih pengobatan yang berbeda-beda berdasarkan Stephen Holistic ini nih? oh ya, memang kalau sudah kena stroke-nya, secara emosional tentu ada ya. Tapi kalau secara terapi fisiknya mirip-mirip lah. Saya Oke, pernah berarti terapi emosionalnya yang mesti disesuaikan ya. disesuaikan dengan kondisinya. Kalau terapi Ah. fisiknya itu masih kita gunakan diagnosa, misalnya denyut nadinya, kemudian lidahnya, kemudian diagnosa mata, hasil diagnosa dari rumah sakit itu lebih ke sama. Kalau orang stroke bisa nggak dicek Steven, dites? Bisa, masih bisa. Karena selagi jarinya masih jadi kan jari kan Selagi ini, jarinya masih ada. ya jarinya masih ada. Oke, selagi Imun. jarinya masih ada, walaupun dia mengalami kelumpuhan ya, lumpuh lunglai ataupun spastik, itu tetap bisa dicek ya. Itu 10 jari atau 5 jari aja? 10 jari. 10 jari. Berarti yang tangannya begini juga tetap bisa ya? Bisa Yang kan tangannya bisa udah narik kita gini. perbaiki dulu, luruskan kan. Dilurusin dulu, diperbaiki dulu, Masya Allah. Pijit-pijit aja dulu nanti kan lurus sendiri deh. Masya Allah, itu luar biasa tuh. Nah, nanti sahabat sehat sepertinya teknik-teknik yang tadi disampaikan oleh Sinse Daud juga sebagiannya akan dipelajari nih di training stroke komprehensif. Ada yang di Pulau Seribu yang terdekat tanggal 26 sampai 28 Desember. Ada juga di Bandung bulan Januari.
Ya, Bandung bulan Januari ada Ibu Fatima yang mengelola eventnya di sana. Nanti Bu Fatima juga boleh kasih nomor telepon di kontak. Atau mungkin juga nanti mudah-mudahan kita bisa ngadain di Pekanbaru nih, Sinse. Nah, mudah-mudahan. Ya, kita bisa ngadain stroke komprehensif plus. Ada plus-plusnya tuh. Ya, plus-plusnya belajar Stephen langsung ya. Masya Allah, keren. Oke, saya masih ada penasaran satu lagi ya. Wah, ini ada pertanyaan dari JNU. Kalau mau jadi praktisi Stephen, bisa tidak? Kalau di Stephen itu namanya apa? Praktisi atau apa, Sinse? Stephen sekarang ini masih lebih fokus ke ini ya, pengembangan karakter ya. Jadi kalau untuk jadi praktisinya bisa juga mungkin ke arah sana. Sebutannya apa tuh? Kalau yang mempraktekkan, mengecek Stephen mungkin ya, melakukan pengecekan begitu. Penggiat Stephen. Penggiat Stephen. Baru penggiat Nah, Stephen sekarang. penggiat Stephen. Jadi bisa ya? Bisa. Nah, bisa. Daftar ya, silakan. Teman-teman daftar. Ada pertanyaan satu dari saya yang cukup menggelitik gitu. Terkait dengan naik makom. Kadang sering banget saya mah tuh orangnya apa adanya gitu. Tadi tuh saya udah ngomong tuh. Ya saya mah begini gitu kan. Ada orang kadang gini. Ini saya lagi nggak marah ya. Enggak. Ini suara saya doang yang gede nih. Tapi saya nggak marah. Padahal kan mestinya konfirmasi itu dari orang lain ya. Nah, Iya, betul. itu sehat nggak sih? Punya perasaan begitu gitu. Punya rasa seperti itu tuh sehat nggak sih? Levelnya tuh di mana gitu? Gini ya, kita coba ulas dulu dari penyakitnya. Kan berhubungan dengan emosional tadi ya. Jadi penyakit ini dia akan menjadi emosional negatif ini akan jadi penyakit yang pertama sekali, walaupun itu kecil, tapi dia terus berulang-ulang dalam jangka waktu panjang, itu jadi penyakit ya. Yang kedua, dia sebentar tapi terjadi ledakan emosional yang begitu kuat, marah yang kuat. Nah itu akhirnya mengganggu sistem meridian atau pertahanan tubuh, ya, atau metabolisme kalau di di medis, di organ. Yang penting bahwa ketika kita ada masalah, maka yang harus dirubah itu saya. Kalau kata Umar bin Khattab kan begini, saya lebih percaya Gunung Uhud berpindah daripada sifat orang berubah. Jadi kalau kita ingin orang berubah sesuai dengan maunya saya, berarti sama dengan minta Gunung Uhud pindah ke Sukabumi misalnya. Ya nggak mungkin, saya yang harus menyesuaikan diri dengan kondisi orangnya, intinya begitu. Oke. Menarik ya itu. Jadi kalau saya bilang masalah itu akan jadi masalah ketika mengatakan saya benar, Anda salah. Tapi Gitu. akan jadi solusi ketika kita bilang ya saya salah, Anda benar. Gitu kan ya. Saya yang harus berubah gitu. Iya. Nah, Masya Allah nih teman-teman. Ada yang mau ngomong langsung, diskusi langsung, tanya langsung ke Sinse Daud terkait penanganan stroke ataupun penyebab stroke ataupun hal-hal lain lah yang mungkin ngebahas tentang potensi genetik dan lain-lain. Silakan langsung boleh nemenin saya di sini ya. Ini kapan lagi orangnya baru pulang dari Cina masih bau-bau bambu kuning ya. Nah, Kalau pulang dari Cina kan bedanya bambunya di Cina dengan bambunya di kita itu, kita lihat kemarin waktu di gunung itu. Ternyata kalau di Cina itu bambu itu tumbuhnya satu-satu, satu batang. oh Kalau di kita bambunya itu kan berumpun ya. betul. Oh kalau Itu di ya sana satu-satu agak ya. unik saya lihat kemarin. Oke, ini Pak Hendra nih. Pak Hendra mau ngobrol bareng kayaknya. Nimbrung. Silakan Pak Hendra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini saya udah 2 tahun nih Pak kena stroke Pak. Udah berobat kemana aja Pak, udah terapi kemana aja tapi belum ada hasilnya Pak. Saya Enggak, yang ya. kena saya sebelah kiri Pak. Kaki saya kurang jalannya belum normal. Ya kan tangan belum bisa diangkat. Saya udah berobat sampai saya jenuh deh. Udah berobat berapa puluh juta saya ngeluarin tapi kok nggak ada hasilnya loh.
dari obat ini, obat itu, tapi belum ada hasilnya juga, Pak. Nah, saya minta ini nih, Pak, minta sarannya, Pak. Gimana, Pak, untuk mengatasi penyakit saya ini, Pak, udah 2 tahun ini loh, Pak. Saya beraktivitas jadi susah, Pak. Gara-gara begini, Pak, saya diberhentikan sama kantor, nggak dikerjakan. Ya kan, saya mau beribadah aja, mau sholat, susah buat bangun, buat sujud gitu loh. Tangan sih, kalau alhamdulillah jalan udah biasa, tapi nggak normal seperti orang biasa, Pak. Ya, kondisi saya tuh mandi aja masih dimandiin sama istri, pakai baju masih pakai baju apa dibajuin sama istri. Tangan sebelah kiri belum bisa diangkat. Kaki untuk melangkah tuh belum bisa normal gitu loh Pak, berat gitu Pak. Saya minta Baik, solusinya Pak, minta pendapat saran dari Bapak Pak. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. salam. Sebelum dijawab sama Sinse Dodi, Pak Hendra tinggal di mana Pak Hendra? Saya di Depok Pak. Oh, di Depok. Baik, baik Iya. Pak. Nanti untuk terapi, ya ini dari saya dulu ya, saran untuk terapinya nanti Bapak bisa hubungi admin, nanti kita akan cari alumni HMA yang spesialis stroke terdekat di sana yang mungkin bisa bantu Pak Hendra begitu ya. Eh, Nanti juga bisa konsultasi begitu. Mangga dijawab, silakan Sinse. Nih kasusnya Pak Hendra nih 2 tahun Pak Hendra, stroke sebelum kakinya. sakit stroke, ada hipertensi atau yang lain? Saya sih Nah, Pak, kayak sih dari dokter divonis hipertensi saya tinggi Ya. sama kolesterol juga. Sudah cek Steven, Pak Hendra? Stipit saya belum paham tuh Pak. Oh, belum ya. Iya. Pak Hendra, boleh nggak dikeluarkan lidahnya sebentar? Maaf, julukan. Kayaknya. Hmm. Nah, jelas. Ini pola makannya ini. Iya pola makan, iya benar. Lembab kan lidahnya. Hmm. Nah, hindari ya. Yang pertama sekali tepung terigu, Tepung terigu ya, gula pasir, bola pasir, sama minyak goreng. minyak Kurang-kurang goreng. dulu. Hmm. Nah, biasanya memang ketika kita kena stroke itu kan yang terkena organ ya, organ Hmm. gerak kita. Iya, Nah, itu harus dilatih, Pak. Dan dilatih ya. orang stroke ini dia kalau yang nyuruhnya orang terdekat bawaannya suka uring-uringan, kesel, Hmm. marah. Kalau nggak percaya tanya sama ibunya, sama-sama Iya, anaknya. Tapi kalau orang luar yang melatih dia, dia manut. Betul, Pak? benar. Nah, sekarang ini Bapak tanya, masih bisa nggak bersabar nih orang di sebelahnya untuk melatih Bapak? Iya, Nah, betul, yang betul, kedua, betul. Bapak harus latih. Mana bagian tubuh yang lemah, itu harus dilatih. Hmm. Ya, misal kalau saya lihat di rumah sakit Cina itu, untuk melatih tangan, maka itu ada baut, dilatih. Diputar-putar, ya. Ada beberapa baut diisi putar gitu. Nanti untuk melatih konsentrasinya pakai sumpit atau pakai tangan, batu pindahkan dari satu tempat Hmm. ke tempat lain, ya. Jadi memang harus dilatih, Pak, dan memang harus Iya. telaten. Jadi tidak bisa Hmm. kita hanya mengharapkan stroke terus diterapi langsung sembuh. Apalagi nanti kalau sudah atrofi, Hmm. sudah mengecil itu ototnya. Nah, Ototnya gimana, Pak? Sudah turun? Bahunya gimana? udah turun Pak sebelah kiri Nah, Pak. itu dia. Ini Pak udah belum Turun itu karena belum bisa nggak diangkat tuh jarang Pak. dilatih, Hmm. ya, jarang dilatih. Jadi kalau hanya Bawaannya menggunakan males banget terapi, Pak. ya. Maunya tidur aja bingung saya. Nah, itu dia. Berarti kan kebiasaan Bapak yang harus dirubah. Hmm. Ya, Pak ya. Harus ada Iya, semangat dalam diri. Yang penting jangan sampai suka pundungan. Kalau Bapak sudah ya? oh, iya. Paham pundungan, Pak ya? Emosinya tinggi saya Pak setelah penyakit ini Pak. Pak, Nggak selain bisa emosi, kontrol. emosi tinggi juga Hmm. pundungan biasanya. Suka ngambek. Iya, iya benar. Nah, itu harus dirubah. Hmm. begitu Pak Hendra. Jadi Iya. Pak Hendra eh, apa namanya secara sifat karakter ya diperbaiki, nanti lebih lengkapnya biar lebih puas bisa konsultasi, nanti hubungi admin, Ya. nanti kita carikan terapis terdekat. Saya Hmm. yakin rata-rata penderita stroke yang sudah di atas 6 bulan Sinse itu udah pasti banyak ke beberapa tempat ya. Hmm. Nah pertanyaannya kan nanti kadang begini, eh, kalau saya ngajarin ke murid-murid saya tuh, coba tanya ke para penderita stroke, berapa kali beliau terapi di satu terapis itu berapa lama dia terapinya?
1 kali, 2 kali, atau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, atau berapa? Biasanya Pak Hendra, tadi kan Pak Hendra bilang udah banyak nih, ke Mm-mm, puluhan. Nah, itu mm-mm. untuk ke satu terapis itu berapa kali biasanya Pak Hendra? Baru Saya pindah lagi terakhir ke yang terapis lain? saat ini ya terapi saya pakai akupuntur. Dia bilang, Pak, Bapak ambil yang paketan 20 kali terapi. Insya Allah Pak, 16 kali udah ada perubahan. Saya udah yang 19 belum ada perubahan juga. Ambil paketan sampai saya, jenuh ini. Nggak kelar-kelar juga penyakit saya. Sampai Nah saya betul tuh apa kata Kang Andi tadi, Ustaz Andi, ya karena memang aku pun orang stroke ini butuh orang lain untuk mengarahkan. Kalau keluarganya mengarahkan dia tetap tambah ini, ya. Hmm, Jadi kalau nanti keluarganya diarahkan sama terapisnya, terus di depan orang yang sakit, nah itu kan arahan ini harus diikuti gitu. pengaruh pernapasan ganggu juga ya Pak ya? Ya, karena kan kalau sudah terganggu sistem peredaran darah, berarti kan kerja jantung jadi terganggu. Kalau kerja jantung Iya. terganggu, paru-paru juga terganggu. Iya kalau ngaji aja saya terus terang aja agak belibet nggak bisa nggak kayak dulu gitu ngaji masih enak didengar sekarang udah napasnya udah ngap gitu. Ya. Berarti olahraganya apa nih yang tepat? Saya pagi paling bangun subuh sholat di sini ke masjid kurang lebih ya sekitar setengah kilo lah jalan gitu loh. Udah itu pagi-pagi jalan habis sholat subuh keliling-keliling. Tapi udah nggak kuat sekarang terlalu sakit karena apa? Yang potensi itu tangan apa kaki yang sebelah kaki apa kanan yang punya berfungsi kirinya kan masih lemas kan masih lemas jadi lebih menopang kanan ke kiri itu kurang gitu loh agak berat aja gitu jalannya. Pakai tongkat, Pak. Saya nggak pakai tongkat jalan biasa Ya, aja usahakan pakai tongkat. pakai tongkat Biar ya. nanti kan biasanya kalau satu kaki itu kan jalannya berdua. Kalau yang satunya terganggu, berarti bebannya ditanggung oleh yang satu lagi. Akhirnya Mm-mm. nanti kaki yang satu lagi itu jadi sakit juga. Iya, saya dari sini ke masjid aja ada kali setengah jam orang. Kadang istri saya yang nemenin lama amat jalannya karena saya belum bisa Ya. jalan buru-buru, jalan cepet-cepet nggak bisa belum karena antara kiri sama kanan tuh belum seimbang. Sama ini lupa. Kalau saya mandi aja Pak ya maaf maaf kalau buang air Pak buat buat bersihin sendiri belum bisa Pak. Masih ada yang nyangkut kayak di tangan ini di otot saya. Ya. Iya, Hmm. memang itulah nanti ya mudah-mudahan perjuangannya Pak Hendra tidak berhenti ya. Kesabaran, semangat Pak Hendra dan juga mungkin ada bapak-bapak ibu-ibu lain yang juga sedang mengalami stroke hari ini merasa jenuh, merasa bosen atau mungkin ada yang putus asa. Saya menyampaikan tetap semangat karena pada prinsipnya likulli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, Iya iya benar. kemudian jadikan sakit ini hari ini sebagai penggugur dosa, sebagai Hmm. penambah derajat kemuliaan, Amin. sebagai proses pengkabulan semua doa-doa terbaik. Nah, jadi Amin. justru 2 tahun ini Pak Hendra dan mungkin bapak-bapak ibu-ibu lain, sahabat sehat lain yang mengalami stroke di momen hari ini sedang mengalami stroke, perbanyak doa, perbanyak minta ampun sama Allah, perbanyak minta maaf sama manusia, perbanyak memaafkan manusia, perbanyak sedekah, ya, perbanyak mengikhlaskan. Nah, eh, nanti di webinar berikutnya nih kita akan ada eh, penjelasan tentang stroke lagi, tapi yang lebih keren lagi, ya. Jadi tetap diikutin karena nggak cuma sampai di sini, kita masih ada beberapa webinar lagi. Nanti Kang Tommy akan menyampaikan eh, temanya apa dan segala macam. Dan juga buat sahabat sehat yang mau belajar menjadi seorang terapis stroke ataupun mungkin saya kan belum punya keluarga yang sakit stroke, saya nggak ada tetangga yang sakit stroke. Saran saya sih tetap belajar supaya satu waktu ketika ada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, ya orang-orang yang kita sayang terkena stroke kita tahu harus bagaimana. Dan ilmu terapi stroke yang dipelajari di training stroke komprehensif itu tidak khusus hanya untuk stroke, bisa untuk vertigo, migrain, insomnia, ya kemudian juga sinusitis, ya kebas, kesemutan, sakit pinggang. Oh banyak banget deh karena ada bekamnya, ada fire cuppingnya, ada kop api, ada moksa, ada pijat, ya ada akupunturnya, jadi lengkap ya.
Saran saya tetap belajar sahabat sehat, walaupun mungkin hari ini kita atau keluarga kita belum ada yang kena stroke. Karena mencegah itu jauh lebih baik dan jauh lebih murah biayanya. Itu saja. Dari saya cukup, Kang Tommy. Terima kasih Sinse udah gabung banget malam Makasih hari ini. banyak Kita ini, dapat banyak Bang Anggi. insight yang nggak terfikirkan juga, yang di luar dari apa yang setelah sering saya bahas tentang stroke ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bareng-bareng lagi, kita bisa bikin modul bareng, bikin training bareng Amin, ya. insyaallah. Saya kembalikan lagi ke Kang Tommy. Silakan Kang Tommy. Cik. Suaranya. Ya, Oh, siap. Terima kasih banyak saat Andi Hasbi dan Shinsei Daud ya yang sudah menyampaikan materinya di malam hari ini. Masya Allah, ini luar biasa perbincangan yang tadi sudah diberikan, dan tadi materi perdananya juga sangat luar biasa, jadi membuat kita semakin memahami begitu pentingnya kita untuk mengendalikan emosi-emosi atau perasaan-perasaan negatif yang ada dalam diri kita. Tadi juga Ustaz tadi sudah menyampaikan begitu ya tentang eh, ini tadi juga Pak Hendra juga udah apa memberikan salah satu ininya nih permasalahannya berkaitan dengan stroke. Jadi malam hari ini izinkan saya coba share ke teman-teman bagi rekan-rekan yang memang saat ini menginginkan untuk ikut training stroke komprehensif, dan juga tadi ada beberapa rekan-rekan yang memang membutuhkan informasi kayak cek Stephen dan juga apa namanya ingin diterapi dan lain-lain ya. Jadi nanti teman-teman silahkan bisa langsung hubungi nomor saya. Nanti saya akan apa namanya sambungkan ya. Ketika teman-teman nanti pengen cek Stephen, nanti akan saya sambungkan ke promotor yang memang nanti akan membantu rekan-rekan untuk cek Stephen di sana. Bagi rekan-rekan yang pengen ikut stroke komprehensif kami dari HMA, salah satu training stroke ya yang saat ini mungkin kita bisa katakan ini terlengkap karena tidak membahas di satu teknik, tapi kita membahas tentang pengobatan stroke secara komprehensif. Artinya teman-teman akan belajar banyak ilmu di sana. Ya, bahkan kalau kita coba runut secara detail, teman-teman akan belajar 14 skill ya dalam training ini. Ya, mulai dari diagnosa ya, kemudian konsultasi sampai dengan skill-skill yang memang teman-teman praktekkan dalam melakukan pengobatan nanti. Ada pijat tadi Ustaz tadi sudah singgung ya. Ada moksanya, ada bekam apinya ya, ada bekam basah khusus untuk stroke-nya ya. Pijat aja ada beberapa teknik ya. Ada dari ujung kepala, pokoknya dari ujung kepala sampai kaki itu nanti dipelajari. Akupuntur aja juga ada 3 teknik yang nanti akan dipelajari khusus untuk stroke ini. Jadi rekan-rekan yang pengen ikut bisa nanti hubungi nomor yang tadi udah di-share, baik yang nanti di Desember atau di Januari. Januari itu ada di Bandung ya. Buat teman-teman yang ada di daerah Bandung dan sekitarnya, nah itu kalau tidak salah Bunda Fatimah nih sebagai HMA LC di sono. Nah itu udah di-share ya informasinya, nomornya beliau juga. Bisa langsung hubungi beliau. Nah kalau nanti hubungi saya tetap saya lempar ke beliau ya. Jadi silakan aja bisa langsung hubungi beliau untuk yang di daerah Bandung dan sekitarnya ya, Kuningan dan lain-lain, itu bisa tuh langsung ke daerah Bandung ya, sama Bunda Fatimah di sana. Sama ya, stroke komprehensif yang ngajar juga sama. Nanti kita yang pergi langsung ke Bandung untuk bertemu rekan-rekan. Ya, dari rekan-rekan bahwa di malam hari ini saya coba share salah satu event kita yang spesial di Desember. Ya, ini ada training trip ya, belajar terapi stroke komprehensif tapi bonus jalan-jalan ya ke Pulau Seribu. Ini ya. Jadi teman-teman yang pengen belajar stroke komprehensif ya, 14 keilmuan tadi dipelajari sambil berwisata ya, sambil jalan-jalan ke Pulau Seribu dengan seluruh fasilitas yang nanti kita berikan. Nah, teman-teman bisa ya, ini dapat harga potongan yang luar biasa sampai 1,5 juta ya. Nah, ini untuk 20 orang pertama. Jadi silakan aja nanti teman-teman bisa japri saya ke nomor yang tadi udah di-share ya. Kemudian juga tadi
teman-teman ada yang nanya informasi mengenai Stipin, ya harga cek Stipin. Jadi cek Stipin ini harga apa namanya aslinya atau harga normalnya itu 750.000 ya untuk mengecek tadi tuh ya. Saya ini thinking extrovert ya, feeling introvert atau extrovert ya, sensing, intuiting dan lain-lain. Saya ini sebetulnya apa sih? Nah, masih bingung. Nah, teman-teman silahkan bisa cek, nanti juga akan include di situ sama penjelasannya ya. Jadi bukan cuma sekedar cek, tapi juga ada penjelasannya. Nah, ini nanti teman-teman bisa langsung hubungi tadi yang nomor saya kirim tuh, nanti akan diinformasikan. Kalau teman-teman daftarnya dari HMA nanti akan ada diskon spesial ya, apa dari HMA ya, potongan diskon lumayan gede. Tadi Ustaz tadi malah udah bisikin ya 20% gitu ya. Jadi silakan dari 750.000 nanti teman-teman akan dapat diskon yang spesial ketika teman-teman daftar dari HMA. Nanti mungkin akan di share ke promotor terdekat di kota masing-masing ya. Karena tadi kan infonya harus ini ya tatap muka untuk share untuk pengecekannya gitu ya. Oke, itu mungkin yang bisa saya informasikan. Tadi pertanyaan juga sudah dibacakan sama guru kita, Ustaz Andi Asbi dan Sinsai Dodi. Mungkin di akhir sesi saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat Sinsai Dodi sekali lagi yang sudah menyampaikan materinya yang luar biasa ke kita. Buat Ustaz Andi ya yang sudah menyempatkan waktunya juga buat kita di malam hari ini sambil tadi sharing-sharing. Tadi juga ada Pak Hendra yang memberikan pengalaman beliau ya, apa namanya, saat ini beliau sedang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit stroke ya. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh Pak Hendra, Allah segera angkat penyakitnya. Nanti kalau Pak Hendra pengen lebih lanjut untuk informasi pengobatan stroke yang akan dibantu oleh HMA, nanti bisa hubungi ya. Nomor saya tadi udah di-share ya di kolom chat. Nanti kebetulan di daerah Depok banyak alumni kita dari Stroke Komprehensif. Kalau nggak salah ada 3-4 orang. Nanti akan kita pilihkan yang terbaik yang berada di daerah sana. Nanti bisa menemui atau Pak Hendra bisa komunikasi dengan mereka. Ya, teman-teman juga yang mungkin di daerahnya atau saat ini secara personal atau keluarganya juga lagi sakit stroke juga bisa nanti kita sambungkan dengan terapis-terapis kita yang terdekat. Kalau misalkan belum ada di daerah sana ya mohon bersabar, nanti akan kita coba soundingkan dengan beberapa partner kita di daerah sana juga. Begitu aja teman-teman, makasih banyak yang sudah hadir di sesi malam hari ini. Insya Allah di beberapa hari ke depan juga akan ada webinar spesial yang akan bahas tentang stroke juga. Ya, jadi pastikan teman-teman standby di dalam grup Healthy Mastery Academy karena nanti di dalamnya akan ada banyak informasi-informasi penting ya, baik itu sharing-sharing harian atau informasi-informasi training atau informasi-informasi pengobatan yang nanti akan kami share di grup tersebut, termasuk webinar-webinar yang free seperti ini ya. Jadi bukan hanya yang berbayar tapi ada yang free seperti ini juga nanti teman-teman bisa dapatkan. Ya, insya Allah beberapa hari ke depan ada webinar lagi yang membahas tentang stroke komprehensif. Boleh, sangat boleh. Paling nanti hanya kalau yang offline ya, ini Pak Idam nanya, apakah alumni belajar terapi stroke boleh mengulang di kelas berikutnya? Boleh, sangat boleh. Ya, paling nanti kalau yang offline teman-teman hanya dikenakan biaya apa ya, bisa dibilang biaya HPP gitu ya, biaya akomodasinya aja. Ya, artinya kalau misalkan per hari, kalau acaranya di hotel kan ada budget ya, per orangnya itu ya. Biasanya berapa ya? Saya kurang begitu paham sih. Biasanya sekitar 3,5 atau pas setengah atau berapa gitu. Saya kurang begitu paham. Nah, itu nanti teman-teman hanya mau bayar biaya itunya. Ya, nanti kalau apa untuk mereviewnya kalau tidak salah sekitar 750 sampai 8,5 lah. Ya, itu untuk apa namanya 2 hari full belajar mengulang ya untuk alumni. Jadi kalau yang normal bayar 2.500.000, kalau yang alumni untuk mereview pembelajaran dimanapun nanti ada trainingnya boleh. Ya paling hanya dikenakan biaya akomodasi acaranya aja. Oke teman-teman itu ya. Makasih banyak yang sudah hadir. Kita tutup
webinar malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi